Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pewaris ilmunya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, dalam perjalanan sejarah Islam, ada sosok yang begitu agung, namanya harum, ilmunya tinggi, kewaliannya diakui, dan karomahnya diceritakan dari masa ke masa. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, wali Allah yang bergelar Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang penuh makna. Sebuah kisah tentang rahasia karomah beliau. Bukan sekadar kisah tentang keajaiban di luar nalar manusia, melainkan jalan yang menuntun kita menuju Allah, jalan yang dipenuhi cahaya ilmu, hikmah, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Mari kita awali dengan mengenal siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir pada tahun 1077 Masehi, di sebuah kota kecil bernama Jilan, Persia, wilayah yang kini masuk ke dalam kawasan Iran. Dari kota kecil itulah lahir seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah dunia Islam dengan ilmu, ketakwaan, dan warisan spiritual yang tidak pernah padam hingga hari ini. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh sebagai anak yang berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Sejarah mencatat bahwa beliau adalah anak yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibunya, seorang wanita salehah, merawat dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Meski hidup dalam kesederhanaan, namun keluarga ini kaya akan iman dan takwa. Dikisahkan bahwa sejak kecil, Syekh Abdul Qadir sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan yang luar biasa. Saat anak-anak lain asyik bermain, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya dengan belajar, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa sejak bayi, beliau sudah memiliki keistimewaan. Pada bulan Ramadan, ketika ibunya mencoba menyusuinya di siang hari, beliau menolak, seolah sudah mengerti tentang kewajiban berpuasa. Seiring bertambahnya usia, kecintaannya pada ilmu semakin besar. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ulama dan orang-orang berilmu. Rasa haus akan ilmu mendorongnya untuk merantau jauh ke Baghdad, pusat peradaban Islam pada masa itu. Baghdad kala itu bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama besar dari berbagai disiplin ilmu. Di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar kepada banyak guru besar. Beliau menekuni ilmu fikih, tafsir, hadis, usuluddin, hingga tasawuf. Dalam fikih, beliau mengikuti mazhab Imam Syafi'i pada awalnya, namun kemudian mendalami mazhab Imam Hanbali hingga menjadi salah satu ulama besar dalam mazhab ini. Dalam tasawuf, beliau mendalami ilmu hakikat dan makrifat, belajar kepada para mursyid dan ulama sufi yang terkenal pada masanya. Ilmu yang beliau dapatkan tidak hanya berhenti pada teori, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhannya dalam beribadah membuat namanya harum di Baghdad. Majelisnya dipenuhi ribuan orang yang haus akan ilmu. Tidak hanya dari Baghdad, tetapi dari berbagai wilayah datang untuk menimba ilmu darinya. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal bukan hanya sebagai ulama yang alim, tetapi juga seorang wali Allah yang dikaruniai banyak karomah. Karomah-karomah ini diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bukti kebesaran Allah dan kedekatan seorang hamba dengannya. Namun penting untuk diingat, karomah bukanlah tujuan. Karomah hanyalah tanda, sedangkan tujuan sejati adalah Allah. Sebelum kita memasuki kisah karomah beliau, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang saleh, yang dekat dengannya, tanpa ada unsur klaim kenabian. Karomah adalah tanda kemuliaan, anugerah Allah yang tidak bisa dicapai dengan usaha semata, melainkan karena kehendaknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu wali yang paling banyak disebut memiliki karomah. Namun sekali lagi, beliau tidak pernah menjadikan karomah sebagai kebanggaan.
Yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya adalah ketakwaan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam beribadah. Karomah datang sebagai buah dari kedekatan dengan Allah, bukan sebagai tujuan hidup seorang hamba. Sahabat sekalian, mari kita masuki satu persatu kisah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah-kisah yang penuh hikmah, yang bukan hanya membuat kita kagum, tetapi juga mengingatkan kita tentang kuasa Allah. Setiap karomah beliau adalah cermin dari ketinggian iman, kedalaman ilmu, dan ketulusan hati dalam mengabdi kepada Allah. Salah satu kisah karomah yang terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terjadi ketika beliau masih muda dan baru pertama kali berangkat menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibunya yang sangat salehah berpesan kepadanya dengan penuh haru. Ia menitipkan bekal seadanya, berupa 40 dinar yang dijahitkan ke dalam pakaian Abdul Qadir agar tidak jatuh atau hilang. Sebelum melepas kepergian putranya, ibunya berpesan, "Anakku, jagalah selalu kejujuran. Jangan sekali-kali engkau berdusta, apapun yang terjadi." Abdul Qadir pun mengangguk penuh taat, janji itu melekat di dalam hatinya sepanjang hidup. Dalam perjalanan menuju Baghdad, kafilah yang bersamanya tiba-tiba diserang oleh segerombolan perampok. Para perampok itu merampas harta milik semua orang, tidak ada yang selamat. Ketika mereka sampai pada Abdul Qadir yang masih remaja, mereka bertanya dengan sinis, "Anak muda, apakah engkau membawa harta?" Dengan jujur Abdul Qadir menjawab, "Aku membawa 40 dinar, dijahitkan di bajuku oleh ibuku." Para perampok itu tertawa mengejek. Anak ini rupanya bercanda. Mana mungkin seorang pemuda kecil dengan wajah sederhana seperti ini membawa uang sebanyak itu? Namun karena Abdul Qadir terus berkata jujur, akhirnya mereka memeriksa pakaiannya. Dan benar, mereka menemukan uang yang dijahit di balik bajunya. Kagetlah para perampok itu. Mereka segera membawa Abdul Qadir kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya, "Mengapa engkau jujur? Bukankah mudah bagimu untuk berbohong agar kami tidak menemukan uang itu?" Dengan polos namun penuh keyakinan, Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan kepadaku agar aku tidak berdusta apapun yang terjadi. Aku hanya ingin menjaga pesan ibuku, karena itu adalah pesan untuk menjaga agama dan menjaga diriku di hadapan Allah." Mendengar jawaban itu, kepala perampok menangis tersedu-sedu. Ia tersentuh hatinya, hingga akhirnya bertaubat di hadapan Allah. Tidak hanya dirinya, bahkan banyak dari perampok lainnya pun ikut bertaubat. Mereka meninggalkan jalan kejahatan dan kembali ke jalan Allah, hanya karena kejujuran seorang anak muda yang kelak akan menjadi wali besar. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa karomah terbesar bukanlah terbang di udara atau berjalan di atas air, melainkan keteguhan hati dalam menjaga kebenaran dan kejujuran. Dari sinilah awal perjalanan spiritual Abdul Qadir Al-Jailani dikenal dan dihormati. Karomah lainnya yang masyhur adalah kemampuan beliau menyingkap rahasia hati orang lain. Banyak murid dan masyarakat datang ke majelis beliau bukan hanya untuk mendengarkan ilmu, tetapi juga karena mereka merasakan bahwa Syekh Abdul Qadir mampu mengetahui isi hati dan masalah mereka tanpa mereka ceritakan terlebih dahulu. Disebutkan dalam kitab manakib beliau, suatu hari seorang laki-laki datang ke majelis. Dalam hati, ia meragukan kewalian Syekh Abdul Qadir. Namun, begitu ia duduk, Syekh Abdul Qadir langsung menoleh kepadanya dan berkata, "Engkau datang ke sini dengan hati penuh keraguan, padahal aku hanya hamba Allah biasa. Janganlah engkau menguji aku, tetapi ujilah dirimu sendiri di hadapan Allah." Mendengar itu, orang tersebut gemetar, menangis, dan akhirnya bersujud, mengakui bahwa karomah Syekh Abdul Qadir bukanlah dongeng, tetapi kenyataan. Bahkan, seringkali Syekh Abdul Qadir menegur murid-muridnya sesuai dengan isi hati mereka yang tersembunyi. Jika ada yang hadir dengan niat yang tidak tulus, beliau langsung menasihati agar meluruskan hati. Semua itu menunjukkan bahwa Allah membuka tabir rahasia bagi walinya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Kisah lain yang menggetarkan hati adalah karomah beliau dalam melindungi orang-orang dari bahaya. Pernah terjadi sebuah peristiwa,
ketika masyarakat Baghdad sedang dilanda ketakutan akibat serangan perampok dan ancaman fitnah. Orang-orang datang berbondong-bondong meminta doa kepada Syekh Abdul Qadir. Beliau pun berdiri, menengadahkan tangan, dan berdoa dengan penuh khusyuk. Seketika, ancaman itu sirna, dan masyarakat merasa aman. Doa beliau menjadi pelindung bagi seluruh kota. Namun sahabat sekalian, yang perlu kita ingat adalah bahwa karomah-karomah itu bukanlah untuk dipamerkan. Syekh Abdul Qadir sendiri selalu menekankan bahwa semua itu bukanlah kekuatan dirinya, melainkan semata-mata karena izin Allah. Beliau bahkan sering berkata, "Jika kalian melihatku berjalan di udara, janganlah kalian tertipu. Jika kalian melihatku berjalan di atas air, janganlah kalian terpedaya. Nilailah aku dari segi syariatku, apakah aku masih berpegang teguh pada ajaran Rasulullah atau tidak." Pesan ini begitu dalam, bahwa karomah sejati bukanlah keajaiban fisik, melainkan istiqomah dalam syariat, ketaatan pada Allah, dan akhlak yang mulia. Suatu ketika, diceritakan bahwa Baghdad dilanda musim paceklik yang panjang. Banyak orang jatuh sakit, bahkan meninggal dunia karena kekurangan makanan. Masyarakat pun berbondong-bondong datang ke majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memohon pertolongan. Dengan penuh kasih sayang, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi rezeki, janganlah Engkau biarkan umat Muhammad kelaparan." Tak lama kemudian, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba mendung, lalu turunlah hujan deras yang menyuburkan tanah. Hujan itu tidak merusak tanaman, justru menyuburkan ladang dan menghidupkan kembali bumi yang kering. Para petani kembali bisa menanam, masyarakat pun bersyukur. Mereka semua mengakui bahwa doa Syekh Abdul Qadir telah menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kisah lain yang tak kalah masyhur adalah pertemuan beliau dengan para jin. Suatu hari, ada seorang muridnya yang sering diganggu oleh makhluk halus. Murid itu ketakutan, hingga akhirnya datang mengadu kepada Syekh Abdul Qadir. Beliau tersenyum dan berkata, "Ikutilah aku." Malam itu, beliau mengajak muridnya ke sebuah tempat yang sunyi. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba muncullah sosok jin dengan rupa yang menakutkan. Jin itu berkata dengan suara menggelegar, "Mengapa engkau mengganggu tempat kami?" Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan penuh wibawa lalu berkata, "Tempat ini milik Allah, bukan milikmu. Engkau hanya makhluk yang diciptakan untuk taat kepadanya. Jangan sekali-kali engkau menzalimi hamba-hamba Allah." Mendengar ucapan itu, jin tersebut bergetar ketakutan, lalu berkata, "Ampuni aku wahai wali Allah, aku akan pergi dan tidak akan mengganggu manusia lagi." Sejak saat itu, murid tersebut terbebas dari gangguan jin. Karomah lain yang sangat terkenal adalah bagaimana beliau bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa orang-orang pernah melihat Syekh Abdul Qadir sedang memberi ceramah di Baghdad. Namun pada saat yang sama ada pula yang bersaksi melihat beliau di tempat yang jauh, bahkan di luar Irak. Para ulama menafsirkan bahwa hal ini adalah karunia Allah kepada walinya, yang dikenal sebagai tayul ardeh atau kemampuan menempuh jarak jauh dalam sekejap, sesuatu yang diberikan kepada hamba pilihan untuk maslahat umat. Selain itu, ada pula kisah tentang seorang lelaki yang datang kepada beliau dengan wajah putus asa. Lelaki itu berkata, "Wahai Syekh, aku telah kehilangan perniagaanku, hartaku habis, keluargaku kelaparan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Syekh Abdul Qadir menatapnya penuh iba, lalu berkata, "Pergilah ke pasar, berdirilah di sana, dan katakan bahwa Abdul Qadir Al-Jailani menyuruhmu berdagang dengan penuh kejujuran." Lelaki itu pun menurutinya. Ajaib, sejak hari itu dagangannya selalu laris, dan ia kembali bisa menghidupi keluarganya. Ia pun datang lagi kepada Syekh Abdul Qadir sambil menangis, berterima kasih. Tetapi beliau hanya berkata, "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah membukakan pintu rezekimu." Kisah lain yang sangat menyentuh adalah bagaimana beliau mampu menolong orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh.
Ada seorang musafir yang tersesat di padang pasir. Ia hampir mati kehausan, hingga dalam putus asanya ia berseru, "Ya Allah, demi karamah Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku." Tiba-tiba, muncullah seorang lelaki berjubah putih yang memberinya air. Setelah ia minum dan merasa segar kembali, lelaki itu pun lenyap begitu saja. Saat ia kembali ke Baghdad dan menceritakan kisahnya, Syekh Abdul Qadir tersenyum sambil berkata, "Akulah yang menolongmu saat itu, tetapi semua itu hanyalah atas izin Allah." Sahabat sekalian, kisah-kisah karomah ini bukan sekadar cerita keajaiban. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah, bukti bahwa jika seorang hamba benar-benar ikhlas, jujur, tawadhu, dan mendekatkan diri kepadanya, maka Allah akan menjadikannya perantara rahmatnya di muka bumi. Diceritakan bahwa majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad selalu penuh sesak. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru negeri, ulama, pedagang, petani, pejabat, bahkan orang-orang miskin. Mereka semua duduk dengan tenang, mendengarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Namun yang menakjubkan, setiap orang merasa seolah-olah Syekh Abdul Qadir berbicara langsung kepada dirinya. Seorang ulama yang hadir merasa bahwa nasihat beliau adalah jawaban atas keraguan ilmiahnya. Seorang pedagang merasa bahwa wejangan beliau adalah obat dari kegelisahan hatinya. Bahkan seorang pencuri yang pernah hadir tanpa sengaja, justru merasa hatinya diguncang hebat, hingga ia menangis dan bertobat di depan seluruh jamaah. Karomah ini dikenal sebagai karomah pengajaran, di mana ucapan Syekh Abdul Qadir memiliki kekuatan yang menembus hati, seakan-akan bukan lagi kata-kata biasa, melainkan cahaya yang masuk ke dalam jiwa pendengarnya. Ada satu kisah yang sangat terkenal. Suatu hari, seorang pemuda datang ke majelis beliau. Pemuda ini adalah orang yang keras kepala, gemar berbuat maksiat, dan selalu menentang para ulama. Tetapi entah mengapa, ia ingin mencoba mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir. Ketika ia duduk di majelis itu, Syekh Abdul Qadir tiba-tiba menghentikan ucapannya, lalu menatap lurus ke arah pemuda tersebut. Dengan suara tegas namun penuh kasih sayang beliau berkata, "Engkau, wahai anak muda, sampai kapan engkau akan terus berbuat maksiat? Bukankah hatimu telah lama kering? Bukankah engkau lelah dengan dosa-dosamu? Pulanglah, bersucilah, dan mulailah hidup baru. Jangan menunda taubatmu, karena malaikat maut tidak pernah memberi peringatan." Mendengar ucapan itu, pemuda tersebut seketika bergetar. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar, dan ia pun jatuh tersungkur sambil berkata, "Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat." Sejak hari itu, ia menjadi salah satu murid setia Syekh Abdul Qadir, dan kelak dikenal sebagai seorang alim yang dihormati. Kisah lain yang menggambarkan karomah pengajaran beliau adalah peristiwa ketika seorang murid bertanya, "Wahai Syekh, aku sudah belajar banyak ilmu, tetapi mengapa hatiku tetap gelap? Mengapa aku sulit khusyuk dalam solat dan tidak bisa merasakan manisnya ibadah?" Syekh Abdul Qadir menjawab dengan lembut, "Wahai anakku, ilmu tanpa hati ibarat lampu tanpa minyak. Ia hanya sekejap menyala lalu padam. Ilmu harus disertai dengan zikir, murakabah, dan ikhlas. Jika engkau hanya sibuk mencari nama, maka ilmumu hanya akan menjadi beban di hari kiamat. Tetapi jika engkau mencari ridha Allah, maka ilmumu akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat." Ucapan ini menusuk hati murid tersebut. Ia pun menangis. Lalu semenjak itu hidupnya berubah. Ia rajin berzikir, menjaga sholat malam, dan meninggalkan perdebatan sia-sia. Semua itu berawal dari satu kalimat singkat dari gurunya. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita melihat bahwa karomah terbesar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sekadar kemampuan menundukkan jin atau menempuh jarak dalam sekejap, melainkan karomah beliau dalam menghidupkan hati yang mati. Beliau sering berkata, "Jika engkau ingin melihat karomah, jangan hanya melihat orang terbang di udara atau berjalan di atas air. Itu semua hanyalah permainan. Karomah sejati adalah ketika seorang hamba bisa taat kepada Allah dengan ikhlas, meninggalkan maksiat,
dan istiqomah di jalannya. Ucapan ini menjadi pedoman bagi para muridnya, dan hingga kini masih menjadi pesan yang relevan bagi umat Islam di seluruh dunia. Suatu hari di Baghdad, seorang kafilah pedagang sedang dalam perjalanan menuju pasar. Mereka membawa banyak barang berharga, kain sutra, perhiasan, rempah-rempah, dan emas. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok perampok menghadang mereka. Para pedagang ketakutan, karena jumlah perampok jauh lebih banyak. Dalam kepanikan itu, salah satu pedagang spontan berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami." Anehnya, di saat yang sama, para perampok mendadak kehilangan keberanian. Kuda-kuda mereka meringkik keras, sebagian jatuh, dan pedang yang mereka pegang terasa berat tak mampu diangkat. Mereka ketakutan, lalu melarikan diri. Ketika kafilah itu berhasil sampai di Baghdad, mereka langsung menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk berterima kasih. Sang Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Bukan aku yang menolong kalian. Itu adalah pertolongan Allah. Aku hanyalah hamba yang berdoa agar kalian dilindungi." Kisah lain terjadi ketika seorang murid beliau sedang melakukan perjalanan jauh. Murid itu tersesat di tengah padang pasir. Bekalnya habis, air pun tidak ada. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Dalam keputusasaan ia berdoa, "Ya Allah, demi guruku Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku." Tiba-tiba ia melihat dari kejauhan seorang lelaki berpakaian putih, menuntun seekor unta yang membawa air dan makanan. Lelaki itu memberinya minum, menghidupkan kembali semangatnya, lalu menunjukkan jalan keluar dari padang pasir. Saat murid itu menoleh untuk berterima kasih, lelaki tersebut sudah lenyap. Setelah kembali ke Baghdad, ia menceritakan pengalaman itu kepada Syekh Abdul Qadir. Dengan senyum penuh kasih, beliau berkata, "Itu bukan aku, itu adalah malaikat yang diutus Allah. Tetapi karena engkau memohon dengan hati yang tulus, Allah mengabulkan doa dengan jalan yang tidak engkau duga." Ada juga kisah tentang seorang ibu yang anaknya sakit parah. Anak itu sudah lama terbaring, dokter pun menyerah. Dengan hati penuh harapan, sang ibu membawa anaknya ke majelis Syekh Abdul Qadir. Sambil menangis, ia berkata, "Wahai Tuan Guru, tolonglah anakku. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana." Syekh Abdul Qadir menatap anak itu, lalu meletakkan tangannya di kepala sang anak sambil berdoa. Tak lama kemudian, anak itu membuka mata, duduk, dan berkata, "Ibu, aku sudah sehat." Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menangis haru, takjub dengan karomah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Tetapi sang Syekh selalu mengingatkan, "Jangan melihat diriku. Lihatlah Allah yang menyembuhkan. Aku hanya hamba yang berdoa. Semua terjadi atas izinnya." Sahabat sekalian, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar cerita dongeng, melainkan cerminan betapa dekatnya seorang wali dengan Tuhannya. Namun yang terpenting, beliau selalu mengarahkan perhatian umat agar tidak terjebak pada kekaguman terhadap dirinya, melainkan tetap berpegang teguh pada Allah. Pada suatu malam, seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sedang berzikir tiba-tiba diganggu oleh sosok hitam besar menyerupai raksasa. Sosok itu berwajah menyeramkan, matanya merah menyala, suaranya bergemuruh seperti guntur. Ia berkata, "Wahai manusia lemah, berhenti berzikir. Engkau tak akan sampai kepada Allah. Ikuti aku akan menunjukkan jalan yang lebih cepat." Murid itu ketakutan. Tubuhnya bergetar, lisannya hampir tak bisa melanjutkan zikir. Namun dalam ketakutan itu ia mengingat gurunya, lalu berseru dalam hati, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku." Tiba-tiba sosok raksasa itu menjerit kesakitan, tubuhnya mengecil, dan lenyap seketika. Lalu terdengar suara lembut menenangkan hati murid tersebut. "Wahai anakku, jangan takut. Itu hanyalah tipu daya jin yang mencoba menghalangimu. Teruslah berzikir, karena perlindungan Allah lebih kuat daripada segala tipu daya mereka." Kisah lain terjadi di Baghdad.
Dikisahkan bahwa pada suatu ketika sekelompok jin jahat kerap mengganggu penduduk kota. Mereka menimbulkan suara-suara aneh, melempari rumah-rumah dengan batu, bahkan membuat anak-anak kecil sakit ketakutan. Masyarakat yang resah akhirnya mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan penuh kasih, beliau mengajak mereka berzikir bersama, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan berdoa agar Allah melindungi mereka. Tak lama setelah itu, beliau berjalan ke sebuah tempat di luar kota yang dianggap sebagai sarang para jin tersebut. Dengan tenang, beliau berkata, "Wahai makhluk Allah, jika kalian ingin hidup damai, pergilah dari tempat ini. Jangan ganggu manusia, karena kalian juga punya tempat tinggal sendiri." Tiba-tiba terdengar suara-suara gaib berteriak ketakutan. Beberapa orang yang ikut menyaksikan bahkan melihat bayangan-bayangan hitam berlarian menjam. Sejak saat itu, gangguan jin di daerah itu berhenti total. Ada pula kisah tentang jin yang mencoba menipu Syekh Abdul Qadir sendiri. Suatu malam ketika beliau sedang beribadah, muncul cahaya besar di langit. Dari cahaya itu terdengar suara menggema, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Karena ibadahmu begitu tinggi, aku bebaskan engkau dari kewajiban sholat dan puasa." Namun Syekh Abdul Qadir segera menegakkan hatinya dan berkata dengan tegas, "Enyahlah, wahai musuh Allah. Tuhanku tidak akan membatalkan kewajiban yang telah Dia tetapkan kepada hambanya." Sekejap cahaya itu padam, berganti suara lolongan keras. Lalu muncullah sosok hitam yang berterima kasih dengan getir, "Engkau benar-benar hamba Allah yang ikhlas. Banyak ulama dan ahli ibadah yang sudah aku tipu dengan rayuan ini, tetapi engkau tidak tergoyahkan." Kisah ini mengajarkan bahwa karomah sejati bukan hanya berupa mukjizat lahiriah, tetapi kekuatan hati yang teguh dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Sahabat sekalian, dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menekankan perlindungan hanya datang dari Allah. Jin, syaitan, atau makhluk gaib sekalipun tidak ada artinya jika kita berpegang teguh pada iman. Dikisahkan pada suatu hari, para murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berkumpul untuk belajar. Saat itu Baghdad sedang mengalami masa sulit. Harga bahan makanan melambung tinggi, dan banyak rakyat miskin yang kelaparan. Salah seorang murid datang dengan wajah cemas lalu berkata, "Wahai Tuan Guru, hari ini kami tidak memiliki makanan untuk dimakan." Para fakir miskin yang datang pun banyak yang menangis karena lapar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya tersenyum tenang. Beliau memandang para muridnya lalu berkata, "Percayalah, rizki itu bukan dari aku, bukan pula dari kalian. Rizki itu dari Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan jika mereka bersabar dan bertawakal." Beliau lalu mengangkat kedua tangannya berdoa. Tak lama, seorang lelaki asing datang membawa karung besar berisi roti hangat, kurma, dan gandum. Lelaki itu berkata, "Entah mengapa, hatiku digerakkan untuk membawa ini ke sini. Semoga bermanfaat." Murid-murid pun bersyukur, dan semua fakir miskin yang hadir ikut makan bersama. Setelah lelaki itu pergi, salah satu murid mencoba mengejarnya untuk berterima kasih. Anehnya, lelaki itu menghilang begitu saja. Dari situlah mereka yakin, itu adalah pertolongan Allah yang diturunkan melalui doa sang wali. Ada pula kisah ketika ratusan orang fakir berkumpul di majelis beliau. Mereka semua lapar, namun tidak ada makanan sama sekali. Syekh Abdul Qadir menenangkan mereka, lalu menutup matanya sebentar sambil berzikir. Tiba-tiba, di hadapan mereka, nampan-nampan penuh makanan terhidang begitu saja. Ada roti, buah-buahan segar, daging, dan susu. Semua orang makan hingga kenyang, tetapi makanan itu tidak habis-habis. Seakan-akan datang dari surga, rizki itu terus bertambah meski dimakan banyak orang. Seorang murid berkata dengan penuh keheranan, "Wahai guru, dari manakah semua ini datang?" Beliau tersenyum lembut, lalu menjawab, "Jangan lihat kepada diriku, anakku. Lihatlah kepada Allah, karena hanya Dia yang memberi rizki tanpa batas."
Kisah lain juga diceritakan, ketika Baghdad dilanda kelaparan hebat, banyak orang datang ke rumah Syekh Abdul Qadir untuk meminta bantuan. Pada saat itu, beliau hanya memiliki sepotong roti kering. Namun beliau tetap memecah roti itu, lalu membagikannya satu persatu. Ajaibnya, roti itu tidak pernah habis meski dibagikan kepada puluhan orang. Setiap kali beliau mematahkan roti itu, potongan baru muncul kembali. Orang-orang pun kenyang, dan mereka menangis haru sambil mendoakan beliau. Karomah ini bukan hanya menunjukkan keajaiban, tetapi juga mengajarkan hakikat tawakal. Syekh Abdul Qadir selalu menekankan bahwa siapapun yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dikisahkan, suatu hari majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipenuhi para murid dan pencari ilmu. Seperti biasa, beliau duduk dengan tenang, wajahnya memancarkan kewibawaan dan cahaya ketenangan. Dalam majelis itu, setiap murid duduk dengan khusyuk, sebagian membaca zikir dalam hati, sebagian lagi hanya duduk termenung. Tiba-tiba, Syekh Abdul Qadir menatap ke arah seorang murid yang duduk di pojok ruangan. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Wahai anakku, buanglah lintasan hatimu itu. Jangan lagi engkau mengira bahwa aku tidak mengetahuinya. Hati-hati dengan bisikan syaitan, karena ia datang diam-diam dan menipu manusia." Murid itu langsung pucat. Ia baru saja memikirkan sesuatu yang tidak pantas tentang gurunya. Ia menundukkan kepala, menangis, dan segera memohon ampun kepada Allah. Semua orang yang hadir tercengang, karena tidak ada satupun yang tahu isi hati murid itu kecuali dirinya sendiri. Syekh Abdul Qadir kemudian berkata, "Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jika kalian menjaga hati, maka Allah pun akan menjaga kalian. Jangan biarkan hati menjadi kotor dengan prasangka buruk." Ada pula kisah tentang seorang murid yang datang dari Jam. Dalam perjalanan, ia berniat belajar namun di dalam hatinya masih tersimpan kebanggaan dunia. Ia ingin dikenal sebagai murid dari wali besar agar dipandang tinggi oleh manusia. Ketika ia tiba di Baghdad dan masuk ke majelis Syekh Abdul Qadir, sebelum sempat mengucapkan salam, beliau langsung berkata, "Buang jauh-jauh niatmu yang kotor itu. Engkau datang bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan mencari pujian manusia. Ketahuilah, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang dipenuhi kesombongan." Murid itu gemetar mendengar ucapan gurunya. Ia sadar bahwa isi hatinya telah terbongkar tanpa ia ucapkan sepatah kata pun. Sejak saat itu, ia bertaubat dan benar-benar belajar dengan ikhlas. Ada juga riwayat lain. Seorang lelaki datang membawa hadiah untuk Syekh Abdul Qadir. Namun dalam hatinya ia menyembunyikan niat buruk, yaitu ingin menguji apakah sang wali mengetahui niatnya. Lelaki itu berkata manis, seolah-olah datang dengan tulus. Namun sebelum ia menyerahkan hadiah itu, Syekh Abdul Qadir menatapnya tajam dan berkata, "Kembalilah, jangan kau kira aku tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Engkau datang dengan tipu daya, bukan dengan niat yang benar. Bawalah pulang pemberianmu, karena Allah tidak menerima sesuatu yang bercampur dengan kemunafikan." Lelaki itu terdiam, lalu menangis tersungkur. Ia mengakui keburukannya dan bertaubat di hadapan beliau. Karomah mengetahui isi hati ini bukanlah untuk menunjukkan kehebatan pribadi beliau, melainkan tanda kasih sayang Allah agar murid-murid selalu berhati-hati menjaga niat. Beliau sering berkata, "Jagalah hati kalian, karena hati adalah tempat Allah memandang hambanya. Jangan biarkan hati dipenuhi kesombongan, iri, dengki, dan kebencian. Bersihkanlah dengan zikir dan taubat." Diceritakan, suatu malam seorang murid beliau sedang berjalan di jalanan Baghdad yang gelap. Tiba-tiba sekelompok perampok menghadangnya, mereka menghunus pedang dan hendak merampas hartanya. Murid itu ketakutan, lalu dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, demi guruku Syekh Abdul Qadir, lindungilah aku." Belum sempat para perampok menyerangnya, tiba-tiba mereka berteriak ketakutan. Mata mereka melihat sosok besar berwibawa berdiri di belakang sang murid,
wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, dan di tangannya terdapat tongkat yang memancarkan cahaya. Perampok-perampok itu lari terbirit-birit, tanpa berani menoleh lagi. Murid itu menoleh ke belakang, namun ia tidak melihat siapapun kecuali angin malam yang berhembus tenang. Keesokan paginya, ketika ia menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di majelis, sang guru tersenyum kepadanya dan berkata, "Bukankah semalam engkau merasa ketakutan? Ketahuilah, siapapun yang menjaga adab kepada Allah dan mengingat gurunya karena Allah, akan mendapatkan perlindungan darinya. Jangan pernah takut kecuali kepada Allah." Dalam riwayat lain, seorang perempuan miskin datang sambil menangis kepada Syekh Abdul Qadir. Anak lelakinya ditangkap oleh sekelompok orang jahat dan hendak dibunuh. Dengan penuh air mata ia berkata, "Wahai Syekh, tolonglah anakku, ia satu-satunya yang aku miliki." Syekh Abdul Qadir mengangkat tangannya, berdoa sejenak, lalu berkata, "Pulanglah, anakmu sudah selamat." Perempuan itu pun pulang dengan tergesa. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya duduk di depan pintu dalam keadaan selamat, tanpa luka sedikit pun. Anak itu bercerita bahwa ketika ia hampir dibunuh, tiba-tiba para penjahat itu tidak bisa menggerakkan tangan mereka. Rantai yang mengikat tubuhnya terlepas dengan sendirinya, lalu ia bisa melarikan diri. Perempuan itu menangis bahagia, dan sejak hari itu ia semakin taat beribadah. Ada juga kisah seorang murid yang sedang berdagang di luar kota Baghdad. Tiba-tiba ia dituduh mencuri oleh sekelompok orang dan hendak dihukum. Dalam hati ia berdoa menyebut nama gurunya, "Ya Allah, demi Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku." Saat itu juga, seorang lelaki asing masuk ke tempat itu dan berkata, "Jangan salahkan orang ini, karena ia tidak bersalah. Aku yang mengetahui siapa pencuri yang sebenarnya." Orang-orang pun percaya dan melepaskannya. Murid itu terkejut dan bersyukur. Ketika ia kembali ke Baghdad dan menceritakan hal itu, Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum sambil berkata, "Bukankah aku telah berjanji bahwa siapapun yang menjaga tali hubungan dengan Allah, maka Allah akan menolongnya dimanapun berada." Karomah beliau dalam melindungi orang yang membutuhkan semakin memperlihatkan betapa luas kasih sayang Allah yang tercurah melalui dirinya. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menekankan bahwa semua itu bukanlah karena dirinya, melainkan semata-mata pertolongan Allah. Beliau sering berkata, "Aku tidak memiliki daya dan upaya. Jika ada yang terjadi melalui diriku, itu hanyalah karena kehendak Allah. Jangan sandarkan hati kalian kepadaku, tetapi sandarkanlah hanya kepada Allah semata." Dikisahkan, seorang laki-laki datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan wajah murung dan tubuh gemetar. Ia berkata, "Wahai Syekh, aku terlilit hutang yang sangat besar. Para penagih hutang sudah mengancam akan memenjarakanku, sementara aku tidak punya harta untuk melunasi. Apa yang harus aku lakukan?" Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Bersabarlah, karena rezeki Allah tidak pernah tertutup. Pergilah ke sungai Tigris sore ini, lalu sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Engkau akan melihat bagaimana Allah membukakan jalan." Lelaki itu pun menuruti perintah sang syekh. Sesampainya di tepi sungai, ia berzikir sambil menahan tangis. Tiba-tiba arus sungai membawa sebuah kantong besar. Ia pun mengangkatnya, dan ternyata kantong itu penuh dengan dinar emas. Dengan uang itu ia melunasi semua hutangnya, bahkan masih tersisa cukup banyak untuk menghidupi keluarganya. Keesokan harinya, ia kembali menemui Syekh Abdul Qadir untuk berterima kasih. Namun beliau hanya tersenyum dan berkata, "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah mendengar doa hambanya. Ingatlah, rezeki itu tidak hanya berupa emas dan perak, tetapi juga berupa iman yang tertanam di dalam hati." Ada pula kisah seorang pedagang miskin yang nyaris bangkrut. Setiap kali ia berusaha berdagang, selalu gagal. Dengan hati hancur, ia datang kepada Syekh Abdul Qadir. "Wahai Tuan,
Aku sudah berusaha, tetapi daganganku selalu rugi. Apa yang harus aku lakukan? Syekh Abdul Qadir menjawab, engkau terlalu sibuk menghitung keuntungan dunia, tetapi lupa menghitung keuntungan akhirat. Mulailah engkau berdagang dengan jujur, jangan mengurangi timbangan, jangan menipu pembeli. Berniagalah sambil mengingat Allah. Pedagang itu mengikuti nasihat tersebut. Ajaibnya, sejak hari itu dagangannya mulai laris. Ia tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, tetapi juga kepercayaan banyak orang karena kejujurannya. Setelah beberapa tahun, ia menjadi seorang pedagang yang sukses dan dermawan. Ia kemudian kembali menemui Syekh Abdul Qadir untuk menyampaikan rasa terima kasih. Sang Syekh berkata, ketahuilah, keberkahan bukan datang dari banyaknya harta, melainkan dari ridha Allah. Harta yang halal dan berkah akan membuat hati tenang, sedangkan harta haram walau banyak, hanya akan membawa kegelisahan. Karomah beliau tidak hanya berupa pertolongan mendadak dalam wujud rezeki, tetapi juga berupa hikmah yang menuntun seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Beliau selalu menekankan bahwa kesulitan hidup seringkali bukan karena Allah menutup pintu rezeki, melainkan karena hati manusia sendiri yang lupa kepadanya. Beliau berkata, barang siapa mendekat kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. Dunia akan datang kepadanya walaupun ia tidak mengejarnya, sebagaimana bayangan selalu mengikuti tubuh. Suatu ketika, Baghdad dilanda wabah penyakit. Banyak orang jatuh sakit, bahkan sebagian besar keluarga miskin tidak mampu berobat. Dalam keadaan genting itu, banyak orang datang berbondong-bondong ke zawiyah Syekh Abdul Qadir untuk meminta doa. Di antara mereka ada seorang ibu yang membawa anaknya yang terbaring lemah. Wajah sang anak pucat, tubuhnya panas tinggi, dan pernapasannya tersengal. Dengan air mata berlinang, sang ibu memohon, wahai Syekh, tolonglah anakku. Aku sudah membawanya ke tabib, tapi tak ada obat yang mampu menyembuhkannya. Syekh Abdul Qadir mendekat, lalu meletakkan tangannya di kepala anak itu sambil berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Jika Engkau berkehendak, tidak ada penyakit yang tidak bisa hilang. Dengan berkah Nabi MU, dengan kasih sayang MU, sembuhkanlah anak ini. Beberapa saat setelah doa itu, anak yang tadinya hampir tidak bergerak tiba-tiba bangun, membuka matanya, dan meminta minum. Sang ibu menangis haru, memeluk anaknya, dan bersujud di hadapan Allah. Ia berkata kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Tuan, Engkau telah menyelamatkan anakku. Namun, beliau menjawab dengan rendah hati, jangan katakan aku yang menyelamatkan. Aku hanyalah perantara doa. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ingatlah selalu namanya, maka engkau akan selamat di dunia dan akhirat. Ada juga kisah seorang lelaki lumpuh yang sudah bertahun-tahun tidak bisa berjalan. Ia mendengar kabar tentang karomah Syekh Abdul Qadir, lalu datang dengan dipapah oleh keluarganya. Dengan penuh harap, ia berkata, wahai Syekh, aku ingin bisa berdiri lagi. Aku ingin kembali berjalan seperti dulu. Apakah masih ada harapan bagiku? Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan lembut. Beliau berkata, harapan itu selalu ada bagi siapa saja yang percaya kepada Allah. Bangunlah dengan menyebut namanya. Lalu beliau mengucapkan, Kum bi-idznillah. Bangunlah dengan izin Allah. Ajaibnya, lelaki itu pun berdiri, lalu melangkah perlahan. Tangis keluarga pecah. Semua orang yang hadir pun takjub melihat karomah ini. Namun sekali lagi, Syekh Abdul Qadir menegaskan, jangan kalian tertipu dengan peristiwa ini. Bukan aku yang membuatnya berjalan. Semua ini hanyalah tanda kekuasaan Allah. Karomah bukanlah tujuan, melainkan pengingat agar kita semakin dekat kepadanya. Beliau sering mengingatkan murid-muridnya, jika engkau diberi karomah berupa kesembuhan, jangan berhenti di situ. Jadikanlah ia jalan untuk semakin kuat beribadah. Jangan sampai engkau hanya mencari kesembuhan jasmani, tetapi lupa menyembuhkan hati dari penyakit ria, dengki, dan cinta dunia.
Karomah beliau dalam menyembuhkan orang sakit tidak hanya menyentuh jasad, tetapi juga ruh dan iman. Banyak orang yang awalnya hanya mencari kesembuhan fisik, akhirnya menjadi ahli ibadah karena tersentuh oleh doa dan hikmah beliau. Pada suatu masa, Baghdad berada di bawah kepemimpinan penguasa yang keras dan sering menindas rakyat kecil. Banyak orang takut bersuara, karena siapapun yang berani menentang akan segera ditangkap atau bahkan dibunuh. Namun, Syekh Abdul Qadir tidak gentar menyampaikan kebenaran. Suatu hari, beliau dipanggil ke istana oleh seorang penguasa yang dikenal zalim. Sang penguasa berkata dengan nada sombong, "Wahai Syekh, aku mendengar engkau sering menasihati orang-orang agar tidak terlalu cinta pada dunia. Apakah engkau juga berani menasihatiku di hadapan istanaku ini?" Dengan tenang, Syekh Abdul Qadir menjawab, "Wahai pemimpin, kewajibanku sebagai ulama adalah berkata benar, sekalipun di hadapan penguasa yang berkuasa. Dunia ini hanyalah titipan, dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Janganlah engkau zalim terhadap rakyatmu, karena doa orang yang teraniaya bisa menembus langit tanpa hijab." Sang penguasa murka, wajahnya memerah, lalu berteriak, "Apakah engkau tidak takut kepadaku? Aku bisa memerintahkan pasukanku untuk memenggal kepalamu saat ini juga." Namun, Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan penuh kewibawaan, lalu berkata, "Engkau memang memiliki pedang dan pasukan, tetapi ingatlah, tidak ada satupun yang bisa menyentuhku tanpa izin Allah. Nyawaku, hartaku, bahkan langkahku, semua dalam genggamannya. Jika Allah berkehendak aku hidup, maka tak seorang pun mampu membunuhku. Dan jika Allah berkehendak aku mati, maka tak seorang pun bisa menyelamatkanku." Tiba-tiba, tubuh sang penguasa bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia merasa seolah ada kekuatan gaib yang menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Dengan suara lirih ia berkata, "Maafkan aku, wahai Syekh. Aku takut. Doakanlah aku agar aku diberi hidayah." Syekh Abdul Qadir pun menunduk, berdoa untuknya, lalu berkata, "Jika engkau ingin selamat di dunia dan akhirat, maka adillah terhadap rakyatmu. Jadilah pemimpin yang amanah. Ingatlah, kedudukan hanyalah sementara, tetapi balasan Allah kekal selama-lamanya." Sejak saat itu, penguasa tersebut lebih berhati-hati dalam bertindak. Banyak saksi yang mengatakan, aura karomah Syekh Abdul Qadir mampu meluluhkan hati orang yang keras sekalipun. Kisah lain datang dari seorang menteri yang tamak dan sering mengambil harta rakyat untuk memperkaya dirinya. Ia mendengar bahwa Syekh Abdul Qadir sering mengkritik pejabat yang korup. Dengan sombong, ia mendatangi majelis sang Syekh, berniat mempermalukan beliau di depan murid-muridnya. Menteri itu berkata lantang, "Wahai Syekh, engkau selalu berbicara tentang zuhud dan meninggalkan dunia. Tetapi aku lihat engkau juga memiliki pengikut banyak, dan mereka sering memberi hadiah. Bukankah engkau sama saja dengan kami yang mencintai dunia?" Murid-murid terdiam, menahan napas. Mereka ingin melihat bagaimana guru mereka menjawab hinaan itu. Syekh Abdul Qadir tersenyum, lalu menjawab, "Perhatikanlah, wahai menteri. Aku menerima pemberian mereka bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk dibagikan kembali kepada fakir miskin. Aku tidak menyimpannya di hatiku, karena hartaku bukan milikku, melainkan titipan Allah. Sedangkan engkau mengumpulkan harta untuk dirimu, menimbun untuk anak cucumu, sementara rakyat kelaparan. Katakanlah, manakah yang lebih dicintai Allah?" Tiba-tiba, wajah menteri itu memerah. Ia mencoba berbicara, tetapi lidahnya keluh, seolah terkunci. Orang-orang yang hadir melihat kejadian itu sebagai tanda karomah Syekh Abdul Qadir. Sang menteri akhirnya jatuh terduduk, menangis, lalu meminta ampun di hadapan beliau. Syekh Abdul Qadir mengangkat tangannya, mendoakannya, lalu berpesan, "Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau ulangi kezalimanmu. Allah Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil." Karomah beliau bukan hanya berupa mukjizat fisik,
tetapi juga kekuatan ruhani yang mampu mengguncang hati orang-orang sombong. Tidak sedikit pejabat, bangsawan, bahkan orang kaya yang berubah hidupnya setelah berhadapan dengan beliau. Pada suatu malam, Baghdad diliputi suasana mencekam. Sejumlah murid Syekh Abdul Qadir sedang berkumpul di zawiyah, tempat pengajian, membaca Al-Quran dan berzikir. Tiba-tiba, salah seorang murid merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan. Suara aneh terdengar, seperti bisikan yang menakutkan, membuat beberapa murid gemetar ketakutan. Bayangan itu semakin jelas, menyerupai sosok hitam besar dengan mata menyala merah. Murid-murid yakin itu adalah gangguan setan yang ingin menakut-nakuti mereka agar berhenti berzikir. Salah seorang murid segera berlari mendatangi Syekh Abdul Qadir, yang saat itu sedang duduk berdoa di ruangannya. "Wahai guru, tolong kami. Ada makhluk gaib yang datang menakutkan di majelis." Syekh Abdul Qadir berdiri dengan tenang, mengambil tongkatnya, lalu berjalan menuju zawiyah. Saat memasuki ruangan, bayangan hitam itu masih melayang-layang di udara, menebar rasa takut. Murid-murid mundur, tetapi Syekh Abdul Qadir maju tanpa gentar. Beliau menatap tajam ke arah sosok itu, lalu mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk terkutuk, keluarlah dari tempat ini. Majelis ini adalah rumah Allah, tempat orang-orang berzikir. Engkau tidak punya kuasa di sini." Tiba-tiba, suara mengerikan keluar dari sosok itu. "Wahai Abdul Qadir, engkau selalu mengusir kami. Apakah engkau tidak takut kepada kekuatan kami?" Syekh Abdul Qadir mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke tanah sambil berkata lantang, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aku tidak takut padamu, karena aku hanya takut kepada Allah. Engkau hanyalah ciptaan hina yang terlaknat. Jika engkau tidak pergi, aku mohonkan pada Allah agar engkau dibakar dengan cahayanya." Seketika, cahaya terang keluar dari tongkat beliau, memenuhi ruangan. Sosok hitam itu berteriak kesakitan, lalu lenyap seketika, meninggalkan bau hangus seperti terbakar. Murid-murid terperangah, sebagian menangis haru, dan semua kembali melanjutkan zikir dengan penuh semangat. Syekh Abdul Qadir menoleh kepada murid-muridnya dan berkata, "Ketahuilah, setan tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali menakut-nakuti manusia. Jika kalian berpegang teguh kepada Allah, maka tak ada satupun yang bisa mencelakai kalian. Zikir adalah benteng terkuat yang melindungi hati." Kisah lain terjadi ketika beberapa muridnya sedang melakukan perjalanan jauh untuk berdakwah. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan yang dikenal angker. Malam itu, mereka mendirikan kemah. Namun tiba-tiba, terdengar suara lolongan panjang, disusul bayangan hitam besar yang mengepung mereka. Ketakutan menyelimuti para murid. Salah seorang di antara mereka teringat pesan gurunya, "Jika kalian dalam bahaya, sebutlah namaku dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah akan menolong kalian." Maka, mereka pun berseru bersama-sama, "Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami dengan izin Allah." Ajaibnya, seketika bayangan hitam itu buyar, suara lolongan menghilang, dan hutan kembali tenang. Mereka merasa ada cahaya lembut yang menyelimuti mereka sepanjang malam, membuat hati damai hingga fajar tiba. Keesokan harinya, mereka kembali ke Baghdad dan menceritakan peristiwa itu. Syekh Abdul Qadir tersenyum lalu berkata, "Itu bukan aku yang menolong kalian, melainkan Allah yang mengabulkan doa kalian. Nama gurumu hanyalah wasilah untuk mengingatkan hati agar tetap terhubung dengan Allah. Jangan pernah gantungkan diri pada manusia, tetapi gantungkanlah hatimu hanya pada Allah." Karomah-karomah seperti ini menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai pelindung umat dari gangguan gaib dan tipu daya setan. Beliau selalu mengajarkan murid-muridnya bahwa benteng terbaik adalah iman, zikir, dan tawakal kepada Allah. Pada suatu masa di Baghdad, terjadi musim paceklik yang sangat panjang. Hujan tidak turun berbulan-bulan, ladang-ladang kering, sungai-sungai menyusut,
dan rakyat banyak yang kelaparan. Pasar menjadi sepi, harga gandum melambung tinggi, dan banyak keluarga yang tidak mampu membeli makanan. Orang-orang pun datang berbondong-bondong ke Zawiyah Syekh Abdul Qadir, memohon pertolongan. Mereka menangis dan berkata, "Wahai Syekh, kami sudah tidak sanggup lagi. Anak-anak kami menangis kelaparan, kami tidak tahu harus kemana mencari makanan. Tolonglah kami." Syekh Abdul Qadir memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau menundukkan kepala, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Jangan biarkan hamba-hamba MU menderita kelaparan. Turunkanlah rahmat MU bagi mereka." Setelah berdoa, beliau memerintahkan murid-muridnya untuk membuka gudang sederhana yang ada di Zawiyah. Ajaibnya, meskipun gudang itu tampak kosong, ketika dibuka, ia penuh dengan gandum dan roti yang segar. Murid-muridnya takjub, sementara rakyat bersorak kegirangan. Syekh Abdul Qadir berkata, "Bagikanlah kepada semua orang, jangan sisakan untuk dirimu sendiri. Karena rezeki ini datangnya dari Allah, bukan dari kita." Hari itu, ribuan orang mendapatkan makanan. Gudang itu tidak pernah habis meski dibagikan terus-menerus, hingga akhirnya musim paceklik berakhir dan hujan turun dengan lebat. Rakyat Baghdad selamat dari kelaparan berkat doa dan karomah beliau. Dalam peristiwa lain, pernah terjadi kebakaran besar di sebuah pasar di Baghdad. Api menjalar begitu cepat, melalap rumah-rumah kayu dan toko-toko. Rakyat berlarian, menjerit, dan banyak yang kehilangan harta benda. Ketika kabar itu sampai kepada Syekh Abdul Qadir, beliau segera datang ke lokasi. Dengan tenang, beliau berdiri di hadapan api yang menjala. Orang-orang ketakutan, tetapi beliau mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, dengan kuasa MU api Engkau ciptakan. Dan hanya dengan kuasa MU pula api ini bisa padam. Demi rahmat MU, lindungilah umat MU dari musibah ini." Beliau lalu mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun." Seketika, api yang besar itu mengecil dan padam, seolah tertiup angin lembut dari arah langit. Rakyat berteriak takbir dengan penuh haru, lalu sujud syukur di tempat itu. Seorang pedagang menangis sambil memegang tangan Syekh Abdul Qadir. "Wahai Syekh, bagaimana mungkin api sebesar ini bisa padam seketika?" Syekh Abdul Qadir menjawab dengan lembut, "Bukan aku yang memadamkan api itu, melainkan Allah yang Maha Berkuasa. Ingatlah, segala sesuatu di dunia ini hanya terjadi atas izinnya." Kisah lain diceritakan oleh seorang musafir. Ia pernah dalam perjalanan panjang dan hampir mati kehausan di tengah padang pasir. Tubuhnya lemah, kakinya hampir tidak bisa melangkah. Dalam keadaan sekarat, ia teringat kepada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Wahai wali Allah, tolonglah aku dengan izin Allah." Tiba-tiba, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih datang membawa kendi air. Lelaki itu menuangkan air ke mulutnya, hingga ia kembali segar. Saat ia ingin berterima kasih, lelaki itu lenyap begitu saja. Ketika ia kembali ke Baghdad, ia menemui Syekh Abdul Qadir dan menceritakan kisahnya. Syekh tersenyum dan berkata, "Itu adalah pertolongan Allah yang datang kepadamu. Aku hanyalah perantara doa. Jika engkau mengingat Allah dengan hati yang ikhlas, maka pertolongannya akan segera sampai." Kisah-kisah ini menjadikan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harum di seantero dunia Islam. Beliau bukan hanya seorang ulama besar yang mengajarkan ilmu, tetapi juga seorang wali yang menjadi penolong umat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dikisahkan bahwa suatu hari, majelis Syekh Abdul Qadir dipenuhi oleh ratusan orang. Murid-murid, ulama, pedagang, bahkan orang-orang awam duduk bersila, mendengarkan wejangan beliau. Dalam suasana itu, beliau tiba-tiba berhenti berbicara, lalu memandang seseorang di antara jamaah. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Wahai anakku, mengapa engkau berniat mencuri malam ini?" Orang yang ditunjuk itu terperanjat.
Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Karena memang dalam hatinya ia sudah berniat melakukan pencurian setelah majelis bubar. Tidak ada seorang pun yang tahu niat itu, kecuali dirinya sendiri. Orang itu pun langsung menangis, jatuh bersujud di hadapan Syekh Abdul Qadir, sambil berkata, "Wahai Syekh, engkau benar. Aku memang berniat jahat, tapi bagaimana engkau bisa mengetahui isi hatiku?" Syekh menjawab, "Itu bukanlah karena aku tahu sesuatu dengan kekuatanku sendiri, melainkan karena Allah membukakan rahasia hatimu kepadaku. Allah ingin menyelamatkanmu dari kebinasaan. Maka bertaubatlah sungguh-sungguh, dan jangan engkau ulangi lagi perbuatan itu." Orang itu pun bertobat di tempat, dan sejak hari itu ia menjadi murid yang sangat taat. Kisah serupa terjadi ketika seorang ulama dari negeri jauh datang menemui Syekh Abdul Qadir. Ulama itu terkenal cerdas, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa sombong. Ia ingin menguji Syekh Abdul Qadir, apakah benar beliau memiliki ilmu hakikat atau tidak. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata, Syekh Abdul Qadir memandangnya tajam lalu berkata, "Wahai Fulan, lepaskan kesombonganmu. Bukankah tadi engkau berkata dalam hati, aku lebih pandai daripada Syekh ini, maka aku akan mengujinya? Ingatlah, kesombongan hanya akan menghancurkan amalmu." Ulama itu terkejut, karena tidak seorang pun mendengar bisikan hatinya kecuali dirinya sendiri. Ia pun menunduk, menangis, dan berkata, "Engkau benar, wahai Syekh. Engkau bukan hanya mengetahui ilmu zahir, tetapi Allah telah membukakan kepadamu ilmu batin. Aku bersaksi engkau adalah wali Allah yang sejati." Kejadian lain diceritakan oleh murid beliau. Suatu kali ada seorang lelaki datang membawa hadiah untuk Syekh Abdul Qadir. Namun, dalam hatinya ia merasa berat, seakan-akan tidak rela memberikan hadiah itu. Begitu ia menyerahkan hadiah tersebut, Syekh Abdul Qadir tersenyum lalu berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau tidak ikhlas, maka simpanlah hartamu itu. Allah tidak melihat apa yang engkau berikan, tetapi melihat niat dalam hatimu." Lelaki itu gemetar, karena memang ia berniat pamer dengan pemberian itu. Ia pun menyesal, lalu berkata, "Wahai Syekh, ajarilah aku agar aku bisa ikhlas dalam setiap amal." Syekh Abdul Qadir menasihatinya, "Ikhlas itu laksana ruh bagi setiap amal. Amal yang tidak ikhlas hanyalah jasad tanpa nyawa. Jika engkau ingin amalmu diterima, maka lakukanlah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia." Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianugerahi Allah kemampuan kasif, yaitu terbukanya rahasia hati manusia. Namun, beliau tidak pernah menggunakan karomah itu untuk kesombongan. Beliau selalu mengingatkan bahwa semua itu hanyalah pemberian Allah, dan beliau hanya menjadi perantara. Dikisahkan bahwa di Baghdad, seorang murid beliau mengalami kesulitan besar dalam kehidupannya. Ia jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, dan keluarganya hampir kelaparan. Dalam keadaan terdesak, ia datang kepada Syekh Abdul Qadir sambil menangis. "Wahai Syekh, aku sudah berusaha, tetapi rezekiku tertutup. Apa yang harus aku lakukan?" Syekh Abdul Qadir menatapnya penuh kasih, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki bagi hamba-Mu ini, sebagaimana Engkau membukakan pintu langit bagi hujan, dan pintu bumi bagi tumbuh-tumbuhan." Belum selesai beliau berdoa, seorang dermawan tiba-tiba datang ke majelis dengan membawa makanan dan sejumlah uang. Ia berkata, "Entah mengapa hatiku tergerak untuk datang kemari dan memberikan ini kepada orang yang membutuhkan." Murid itu menangis penuh haru, lalu bersujud syukur. Ia tahu, doa gurunya langsung dikabulkan Allah. Dalam kisah lain, ada seorang murid beliau yang sedang dalam perjalanan jauh. Di tengah jalan, ia dihadang oleh perampok. Seluruh hartanya dirampas, bahkan nyawanya hampir melayang. Dalam ketakutan, ia spontan berseru, "Wahai guruku, tolong aku." Sekonyong-konyong perampok itu jatuh pingsan, sementara murid tersebut selamat tanpa luka. Setelah sadar,
Perampok itu gemetar ketakutan, lalu bertanya, "Siapakah gurumu itu?" "Aku melihat seorang lelaki berpakaian putih datang dengan pedang bercahaya, melindungimu dari seranganku." Murid itu menjawab, "Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali Allah yang agung." Mendengar itu, perampok tersebut langsung bertobat, lalu bergabung menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Kejadian serupa terjadi pada seorang saudagar dari Baghdad. Ia pernah bercerita bahwa kapalnya hampir tenggelam di tengah badai. Dalam keadaan panik, ia teringat kepada Syekh Abdul Qadir, lalu memanggil namanya dengan penuh harap. Tiba-tiba laut yang bergelombang besar itu menjadi tenang. Kapal yang hampir karam kembali stabil, hingga ia dan para awak kapal selamat sampai ke daratan. Setelah kembali ke Baghdad, saudagar itu langsung menemui Syekh Abdul Qadir dan bersujud di hadapannya. Syekh tersenyum dan berkata, "Bukan aku yang menyelamatkanmu, melainkan Allah. Aku hanyalah doa yang Allah ijabah. Maka bersyukurlah kepadanya." Banyak sekali murid yang mengalami pengalaman serupa. Ketika mereka dalam kesulitan, memanggil nama Syekh Abdul Qadir, lalu Allah memberi pertolongan. Namun, Syekh selalu menegaskan bahwa bukan dirinya yang berkuasa, melainkan Allah yang menolong melalui perantaraan doa seorang wali. Dikisahkan, Baghdad pernah mengalami musim kemarau panjang. Sungai Tigris yang biasanya mengalir deras, menyusut hingga hampir kering. Tanaman layu, hewan-hewan banyak yang mati, dan rakyat pun menderita kelaparan. Para ulama dan tokoh masyarakat kemudian mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memohon agar beliau berdoa kepada Allah. Dengan penuh rendah hati, Syekh berkata, "Segala kuasa ada di tangan Allah. Jika Dia berkehendak, hujan akan turun. Mari kita bersama-sama memohon kepadanya." Syekh lalu mengajak masyarakat keluar ke tanah lapang. Ribuan orang berkumpul, menangis, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Setelah itu, Syekh mengangkat tangannya tinggi ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan hujan dan Engkaulah yang menahannya. Jika Engkau ridha, turunkanlah hujan rahmat MU untuk menghidupkan bumi MU yang telah kering ini." Belum lama doa itu dipanjatkan, awan hitam berkumpul di langit Baghdad. Kilat menyambar, petir bergemuruh, lalu hujan turun deras membasahi tanah yang kering. Rakyat bersorak penuh syukur, dan sejak hari itu Baghdad kembali subur. Ada pula kisah tentang seorang raja yang sombong. Ia pernah menguji karomah Syekh Abdul Qadir dengan berkata, "Jika engkau benar wali Allah, tunjukkan bahwa doamu bisa menahan hujan." Saat itu langit sedang mendung tebal dan sebentar lagi hujan akan turun. Dengan tenang, Syekh Abdul Qadir berdoa, "Ya Allah, jika engkau ridha padaku, maka tahanlah hujan ini dari kami." Sekejap, awan mendung berbelah. Di sekitar Baghdad, hujan turun sangat deras, tetapi di tempat Syekh Abdul Qadir dan orang-orang yang hadir, tanah tetap kering, seakan ada atap gaib yang menaungi mereka. Raja itu pun terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu, tidak mungkin hal seperti itu terjadi kecuali dengan izin Allah. Sejak hari itu, sang raja menghormati Syekh Abdul Qadir dengan penuh takzim. Ada pula kisah dari para petani. Mereka mengeluh karena tanah mereka gersang, tidak bisa ditanami. Syekh Abdul Qadir datang, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berdoa. Ajaib, dari bekas tongkat itu memancar air jernih yang tak pernah kering. Sumur itu kemudian menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, dan hingga berabad-abad lamanya masih dikenal sebagai sumur berkah. Kisah-kisah ini memperlihatkan bahwa alam pun tunduk kepada doa seorang kekasih Allah. Namun, Syekh Abdul Qadir selalu menegaskan, "Jangan kagum kepada diriku. Kagumlah hanya kepada Allah. Aku hanyalah hamba yang berdoa. Semua ini terjadi karena izinnya." Dikisahkan, banyak orang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta nasihat. Namun, seringkali sebelum orang itu mengucapkan sepatah kata pun, Syekh sudah terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang tersimpan di dalam hati mereka. Suatu hari,
datanglah seorang pemuda dari Jang. Ia bertekad ingin menguji Syekh, karena ia mendengar bahwa Syekh bisa mengetahui isi hati orang. Dalam hati pemuda itu berkata, "Kalau benar beliau wali Allah, pasti ia tahu apa yang ada dalam pikiranku. Aku tidak akan mengucapkan apa-apa, biar dia saja yang berbicara." Saat pemuda itu duduk di hadapan Syekh, tanpa berkata apa-apa, Syekh tersenyum lalu berkata, "Wahai anak muda, yang engkau sembunyikan dalam hatimu sudah jelas bagiku. Engkau datang ingin menguji diriku. Tetapi ketahuilah, aku tidak tahu apa-apa kecuali karena Allah yang memberitahukannya kepadaku. Jangan sekali-kali engkau berburuk sangka kepada para wali Allah, karena itu akan menutup hatimu dari cahayanya." Mendengar itu, pemuda tersebut gemetar, menangis, lalu bersujud di kaki Syekh sambil meminta ampun. Ada pula kisah seorang ulama besar yang datang dari negeri lain. Dalam hatinya, ia menyimpan sebuah pertanyaan yang sangat rumit tentang ilmu hakikat. Ia ingin menguji apakah benar Syekh Abdul Qadir memiliki kedalaman ilmu seperti yang dikabarkan orang-orang. Belum sempat ia membuka mulut, Syekh Abdul Qadir sudah menjawab, dengan kalimat yang persis sama dengan pertanyaan yang disimpan dalam hatinya. Bahkan jawaban Syekh lebih lengkap dan jelas daripada apa yang bisa ia bayangkan. Ulama itu pun terperanjat dan berkata, "Demi Allah, engkau benar-benar mendapat limpahan ilmu dari Allah. Tidak ada keraguan lagi dalam diriku." Ada juga kisah menarik ketika seorang murid baru datang dan duduk di majelis Syekh. Dalam hati, murid itu berkata, "Bagaimana mungkin beliau ini bisa mengetahui segala hal? Bukankah manusia terbatas pengetahuannya?" Sekejap kemudian, Syekh memandangnya tajam lalu berkata, "Benar katamu, manusia memang terbatas ilmunya. Tetapi jika Allah membuka tabir rahasianya, maka manusia bisa mengetahui sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh akal biasa. Itu pun hanya setetes dari lautan ilmu Allah." Murid itu pun langsung tersadar, lalu menundukkan kepala penuh hormat. Bahkan, ada satu kisah ketika sekelompok orang datang membawa seorang pria yang sedang kesurupan. Pria itu berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mengaku sebagai jin kafir yang menguasai tubuhnya. Jin itu berkata dengan sombong, "Aku tidak akan keluar, siapapun yang menyuruhku." Syekh Abdul Qadir dengan tenang berkata, "Keluar engkau, atas nama Allah yang Maha Kuasa." Jin itu berteriak, "Aku akan keluar jika kau bisa menyebutkan apa yang aku sembunyikan." Syekh tersenyum lalu menyebutkan rahasia jin itu, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Jin itu pun berteriak ketakutan, lalu segera keluar dari tubuh pria itu. Sang pria tersungkur, menangis, lalu bersyukur karena telah diselamatkan. Semua karomah ilmu batin ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa Syekh Abdul Qadir adalah kekasih Allah yang dianugerahi penglihatan batin. Tetapi sekali lagi, beliau selalu menekankan, "Jangan pernah melihat kepadaku. Lihatlah kepada Allah yang memberi kemampuan ini. Aku hanyalah hamba yang lemah, yang tidak punya daya apa-apa tanpanya." Suatu ketika, ada seorang murid yang sedang melakukan perjalanan jauh melewati padang pasir. Di tengah perjalanan, ia dicegat oleh sekelompok perampok. Mereka merampas barang bawaannya dan hendak membunuhnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, murid itu hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, dengan wasilah guruku, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selamatkanlah aku." Tiba-tiba, para perampok itu melihat sosok seorang lelaki berjubah hijau berdiri tegak di hadapan mereka. Wajahnya memancarkan cahaya, dan matanya tajam menatap. Perampok-perampok itu gemetar ketakutan lalu lari tunggang langgang, meninggalkan murid tersebut selamat tanpa terluka. Ketika murid itu sampai di Baghdad dan bertemu langsung dengan Syekh, ia segera bersujud sambil menangis. Syekh hanya berkata, "Bukan aku yang menolongmu. Allah lah yang menggerakkan diriku untuk hadir menolongmu. Syukurilah Allah, jangan syukur kepadaku." Ada juga kisah tentang seorang murid yang tinggal di kota Jang. Ia sedang sakit keras,
terbaring antara hidup dan mati. Dalam keadaan setengah sadar, ia bermimpi melihat Syekh Abdul Qadir datang kepadanya, menyentuh dahinya, lalu berkata, "Bangunlah, dengan izin Allah engkau sembuh." Murid itu pun terbangun, dan seketika rasa sakitnya hilang. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke Baghdad untuk menceritakan mimpinya. Ketika ia sampai di majelis, Syekh tersenyum dan berkata, "Engkau benar, aku datang kepadamu malam itu. Tetapi jangan sekali-kali engkau bergantung padaku. Gantungkan hatimu hanya kepada Allah." Karomah beliau juga pernah terjadi di kapal laut. Dikisahkan ada sekelompok orang berlayar menuju Baghdad. Di tengah laut, badai besar menghantam kapal. Ombak tinggi siap menenggelamkan mereka. Dalam ketakutan, salah seorang penumpang berdoa, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami dengan izin Allah." Tiba-tiba mereka melihat seolah-olah ada tangan raksasa yang muncul dari laut, menopang kapal agar tidak terbalik. Kapal itu selamat sampai ke pelabuhan. Ketika orang-orang itu sampai ke Baghdad, mereka datang menemui Syekh. Sebelum mereka bercerita, Syekh sudah lebih dulu berkata, "Bukankah kalian yang memanggilku di tengah laut? Ketahuilah, itu bukanlah tanganku. Itu adalah pertolongan Allah yang ditampakkan melalui diriku." Karomah yang serupa juga dialami oleh seorang murid yang sedang dalam perjalanan haji. Ia terjebak badai pasir dan hampir mati kehausan. Dalam keadaan lemah, ia berseru menyebut nama gurunya. Seketika ia melihat sebotol air yang tidak tahu dari mana datangnya. Air itu menyegarkan tubuhnya, dan ia pun selamat hingga tiba di Mekah. Ketika pulang dan bertemu Syekh, sebelum ia sempat bercerita, Syekh berkata, "Air itu memang dari sini. Tetapi ketahuilah, semua itu dari Allah. Aku hanyalah perantara." Kisah-kisah ini begitu banyak, hingga orang-orang semakin yakin bahwa Syekh Abdul Qadir bukanlah manusia biasa. Tetapi beliau selalu mengingatkan, "Jangan kalian silau oleh karomah. Karomah terbesar bukanlah menyelamatkan orang dari bahaya, bukan pula berjalan di udara atau menyeberangi lautan. Karomah terbesar adalah tetap istiqomah di jalan Allah, tidak tergoda oleh dunia, dan selalu tunduk kepadanya." Dikisahkan bahwa pada suatu malam, ketika para murid sedang berkumpul di zawiyah, pesantren, beliau di Baghdad, terdengar suara gaduh dari luar. Beberapa orang berlari masuk dengan wajah pucat. Mereka mengatakan bahwa ada seorang pemuda kerasukan jin. Tubuhnya menggigil, matanya merah menyala, dan ia berteriak dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Para murid mencoba menahannya, tapi pemuda itu memiliki kekuatan luar biasa. Tali-tali yang mengikatnya putus, dan ia menjerit seperti binatang buas. Akhirnya mereka membawa pemuda itu kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh hanya menatap sebentar lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai makhluk Allah yang bersemayam dalam tubuh anak Adam ini, keluarlah. Aku perintahkan engkau dengan nama Allah yang Maha Kuasa." Sekejap, tubuh pemuda itu bergetar keras, lalu jin itu berteriak, "Wahai Syekh, jangan siksa aku. Aku akan keluar." Dalam hitungan detik, pemuda itu jatuh pingsan, dan ketika bangun, ia sudah tenang. Jin itu benar-benar pergi. Orang-orang terperangah, sementara Syekh hanya menunduk rendah, mengucapkan hamdalah, lalu berkata, "Bukan aku yang mengusirnya, melainkan kalam Allah yang mengusirnya." Ada pula kisah lain ketika seorang wanita datang sambil menangis. Anaknya setiap malam diganggu makhluk halus. Anak itu menjerit, tubuhnya penuh lebam seperti dipukul, dan keluarga tak bisa tidur. Wanita itu memohon kepada Syekh, "Wahai wali Allah, tolonglah kami." Syekh pun memberikan sepotong roti sambil berdoa, "Beri makan anakmu dengan roti ini. Dengan izin Allah, gangguan itu akan hilang." Benar saja, sejak anak itu memakan roti tersebut, tidak ada lagi gangguan. Makhluk halus itu tak pernah berani mendekat. Kisah lain terjadi di sebuah desa dekat Baghdad. Orang-orang desa mengeluh karena sawah mereka sering hancur setiap malam.
Mereka menduga ada jin atau makhluk gaib yang merusak. Mereka datang kepada Syekh Abdul Qadir meminta doa. Maka beliau berkata, "Malam ini, tidurlah kalian dengan tenang. Aku yang akan menjaga." Pada malam itu, penduduk melihat cahaya terang memancar dari arah zawiyah beliau. Dan keesokan harinya, sawah mereka tetap utuh, tidak ada lagi gangguan. Sejak itu, tidak pernah terdengar lagi makhluk halus merusak ladang mereka. Bahkan pernah ada syaitan yang mencoba menggoda Syekh Abdul Qadir secara langsung. Dalam riwayat, ketika beliau sedang dalam halwat, menyepi untuk beribadah, tiba-tiba muncul cahaya besar di hadapannya. Dari dalam cahaya itu terdengar suara, "Aku adalah Tuhanmu. Engkau telah beribadah cukup, mulai sekarang aku halalkan bagimu apa yang haram." Namun, dengan ketegasan seorang wali, Syekh segera berkata, "Enyahlah wahai iblis, engkau hanyalah syaitan yang mencoba menyesatkanku." Sekejap cahaya itu menghilang, berganti kegelapan pekat. Dan terdengarlah suara teriakan syaitan, "Engkau telah selamat dari tipuan kami, wahai Abdul Qadir, karena ilmu dan ketajaman hatimu." Sejak saat itu, orang-orang semakin yakin bahwa Syekh Abdul Qadir adalah wali besar yang dijaga langsung oleh Allah. Beliau kemudian mengingatkan murid-muridnya, setan bisa menipu manusia dengan harta, dengan kedudukan, bahkan dengan cahaya dan kemuliaan palsu. Jangan pernah percaya pada sesuatu yang tidak sesuai syariat. Ukurlah semua dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai, maka itu dari Allah. Jika bertentangan, maka itu adalah tipuan iblis. Suatu hari, seorang ibu datang dengan wajah penuh duka. Tangannya menggenggam erat anak kecil yang kurus kering, matanya sayu karena kelaparan. Dengan suara terbata-bata ia berkata, "Wahai wali Allah, sudah 3 hari kami tidak makan. Anak ini menangis terus karena lapar, sementara aku tidak memiliki apa-apa." Mendengar itu, Syekh Abdul Qadir menunduk sejenak. Lalu beliau mengangkat tangannya berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi rezeki, cukupkanlah hamba MU ini dengan karunia MU." Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul sebuah wadah berisi roti hangat dan daging yang harum. Ibu itu terkejut, bahkan para murid pun terperangah. Syekh hanya tersenyum lalu berkata, "Ambillah. Itu bukan dariku, tapi dari Allah yang Maha Kaya." Ada pula kisah ketika seorang lelaki miskin datang. Ia berhutang banyak, sementara para penagih hutang terus mengejarnya. Dengan wajah penuh putus asa ia memohon, "Wahai Syekh, jika engkau tidak menolongku, keluargaku akan diusir dari rumah." Syekh Abdul Qadir lalu merogoh sakunya. Ajaibnya, meski beliau tidak membawa harta, tiba-tiba tangan beliau penuh dengan koin emas yang berkilau. Beliau menyerahkan koin itu seraya berkata, "Bayarlah hutangmu, dan sisanya gunakan untuk keluargamu. Tapi jangan lupa, jangan sekali-kali engkau lalai dari solat dan zikir kepada Allah." Lelaki itu menangis penuh syukur, mencium tangan Syekh, dan berjanji akan memperbaiki hidupnya. Kisah lain yang masyhur terjadi di bulan Ramadan. Pada suatu malam, murid-murid melihat banyak orang fakir datang ke zawiyah. Mereka tidak membawa apa-apa, hanya berharap ada makanan untuk berbuka. Namun, saat itu dapur zawiyah sedang kosong. Tidak ada persediaan beras, tidak ada gandum, bahkan kayu bakar pun habis. Para murid bingung, tapi Syekh Abdul Qadir berkata tenang, "Duduklah kalian, dan jangan khawatir. Allah tidak akan membiarkan hambanya berlapar di malam penuh berkah ini." Beliau pun berdoa. Tak lama kemudian, orang-orang mendengar suara seperti gemerincing dari luar. Ternyata, beberapa unta tiba di halaman zawiyah dengan muatan penuh gandum, kurma, daging, dan minyak. Ketika para murid bertanya dari mana datangnya unta-unta itu, Syekh hanya menjawab, "Itu adalah karunia dari Allah. Bagikanlah untuk semua, jangan sisakan." Dan malam itu, semua fakir miskin makan dengan kenyang. Bahkan pernah ada kisah seorang fakir yang datang kepada Syekh dengan penuh kesedihan.
Ia berkata, "Wahai Syekh, aku sudah berusaha bekerja, tapi rezeki terasa tertutup. Apa yang harus aku lakukan?" Syekh menatapnya lalu berkata, "Perbaikilah syalatmu, bersihkan hatimu dari iri dan dengki, dan banyaklah membaca istighfar. Karena pintu rezeki terbuka bukan hanya dengan usaha, tapi dengan hati yang bersih dan doa yang tulus." Setelah itu, lelaki tersebut mengikuti nasihat Syekh. Tidak lama kemudian, Allah membukakan pintu rezeki yang luas baginya. Para murid pun sering menyaksikan karomah lain. Kadang-kadang, ketika tamu datang sangat banyak sementara makanan di dapur sedikit, Syekh hanya mengusap periuk atau piring. Ajaibnya, makanan yang sedikit itu menjadi melimpah, cukup untuk ratusan orang. Syekh selalu menekankan, jangan kagum pada karomah. Karomah bukan tujuan, melainkan titipan dari Allah. Yang paling penting adalah istiqomah dalam ibadah dan ketaatan. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad berangkat menuju Syam dengan membawa barang dagangan yang sangat banyak. Di perjalanan, ia disergap oleh segerombolan perampok. Semua hartanya dirampas, dan ia ditinggalkan di tengah padang pasir tanpa bekal, tanpa unta, tanpa makanan. Dengan hati penuh ketakutan, pedagang itu memejamkan mata sambil berseru lirih, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku." Tiba-tiba, muncullah seorang lelaki bercahaya, wajahnya lembut namun penuh wibawa. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata, "Bangkitlah, jangan takut. Allah akan menyelamatkanmu." Ajaibnya, para perampok yang semula mengejar kembali jatuh tersungkur ketakutan, seperti ada pasukan gaib yang mengepung mereka. Harta sang pedagang pun kembali ke tangannya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Setelah selamat, pedagang itu langsung kembali ke Baghdad dan bersujud di hadapan Syekh seraya menangis. "Wahai Syekh, sungguh engkau penolong di jalan Allah." Syekh hanya menjawab dengan rendah hati, "Yang menolongmu adalah Allah, aku hanyalah perantara doa." Ada pula kisah seorang pelaut yang kapalnya diterjang badai dahsyat di tengah lautan. Ombak menggulung tinggi, petir menyambar, dan kapal nyaris hancur. Dalam ketakutan, para penumpang berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami." Dalam sekejap, mereka melihat sosok Syekh berdiri di atas ombak, seakan-akan lautan itu adalah tanah datar. Dengan tangan terangkat, beliau berdoa. Seketika badai reda, ombak tenang, dan kapal bisa melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di daratan, para pelaut itu langsung berziarah ke Zawiyah Syekh di Baghdad. Mereka menceritakan keajaiban itu. Syekh berkata sambil tersenyum, "Itulah kuasa Allah. Jika kalian selalu mengingatnya, lautan pun tunduk kepada perintahnya." Kisah lain datang dari seorang lelaki yang sedang berjalan jauh di padang pasir. Ia haus, lapar, dan nyaris mati kelelahan. Saat tubuhnya jatuh tersungkur, ia berdoa, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolong aku." Tiba-tiba, di hadapannya muncul sebuah mata air yang jernih dan segar, padahal sebelumnya hanya hamparan pasir. Ia minum sepuasnya, lalu mendapati buah-buahan segar tergantung di sebuah pohon yang tiba-tiba muncul di sana. Setelah tenaganya pulih, ia melanjutkan perjalanan dan selamat sampai tujuan. Ketika cerita itu sampai ke Baghdad, Syekh berkata, "Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan menolongnya meski di padang pasir yang tandus sekalipun." Karomah lainnya adalah ketika seorang murid datang dalam keadaan ketakutan. Ia bercerita bahwa di perjalanan ia hampir dibunuh oleh sekelompok penjahat. Namun, ketika mereka hendak menghunus pedang, tiba-tiba mata mereka buta seketika. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, lalu melarikan diri. Sang murid selamat tanpa luka sedikit pun. Ketika menceritakan kejadian itu, Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Itu perlindungan Allah. Jika engkau senantiasa menjaga syalatmu, Allah akan menjagamu di jalan." Bahkan ada kisah ketika seorang wanita yang sedang hamil berjalan jauh seorang diri. Di tengah jalan, ia diserang oleh seekor serigala.
Dengan penuh ketakutan ia berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolong aku." Ajaibnya, serigala itu tiba-tiba berhenti, lalu pergi menjauh tanpa melukai sedikit pun. Wanita itu selamat, bahkan beberapa hari kemudian ia melahirkan dengan selamat. Ketika ia datang ke zawiyah untuk bersyukur, Syekh hanya berkata lembut, "Allah yang menjaga anakmu, maka didiklah ia agar kelak menjadi hamba yang taat kepadanya." Suatu hari, seorang pemuda Baghdad dikenal sebagai perampok jalanan, peminum arak, dan penyuka maksiat. Hidupnya penuh dosa, dan tidak ada orang yang percaya ia bisa berubah. Suatu malam, pemuda itu memasuki Masjid Syekh Abdul Qadir dengan niat hanya ingin beristirahat. Namun, begitu ia mendengar lantunan doa dan zikir Syekh, hatinya bergetar. Syekh memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Tanpa sepatah kata pun, air mata pemuda itu mengalir deras. Ia menangis tersedu-sedu, bersujud, dan berkata, "Wahai Syekh, aku penuh dosa, apakah Allah masih mau menerimaku?" Syekh Abdul Qadir menjawab dengan suara lembut, "Allah tidak pernah menutup pintunya. Engkau datang dengan penuh penyesalan, maka Allah akan menyambutmu dengan ampunan." Sejak malam itu, pemuda yang dulunya perusak, berubah menjadi seorang ahli ibadah. Orang-orang yang mengenalnya terkejut, karena benar-benar terjadi perubahan luar biasa pada dirinya. Ada pula kisah seorang lelaki tua yang sepanjang hidupnya jauh dari agama. Ia tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, dan terkenal dengan kelicikan serta kebohongannya. Ketika usianya hampir habis, ia merasa ketakutan akan mati dalam keadaan kafir. Ia pun dibawa keluarganya menghadap Syekh Abdul Qadir. Dengan penuh kasih, Syekh berkata, "Ucapkanlah la ilaha illallah dengan ikhlas. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun." Namun lidah lelaki itu terasa kaku, ia tidak mampu mengucapkannya. Syekh lalu meletakkan tangannya di dada lelaki itu, dan membaca kalimat tauhid dengan lantang. Seketika, lidah lelaki itu terbuka dan ia pun mengucapkannya dengan air mata berlinang. Tak lama kemudian, lelaki itu meninggal dalam keadaan beriman. Keluarganya bersyukur dan percaya bahwa berkat doa dan karomah Syekh, Allah menyelamatkan akhir hidupnya. Kisah lain datang dari seorang murid yang merasa putus asa karena selalu gagal dalam menjaga ibadahnya. Ia sering lalai, sering tergoda oleh dunia, hingga suatu hari ia menangis di hadapan Syekh. "Wahai guruku, hatiku keras. Setiap kali aku ingin bertaubat, aku kembali jatuh dalam dosa. Apa aku sudah tidak punya harapan?" Syekh Abdul Qadir menepuk bahunya dan berkata, "Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya hati yang keras bisa luluh hanya dengan sedikit cahaya zikir. Teruslah mengingat Allah, meski engkau jatuh berkali-kali. Bangkitlah, karena Allah melihat kesungguhanmu." Sejak saat itu, murid tersebut terus berjuang dalam ibadah. Ia menjadi orang yang sabar dan akhirnya dikenal sebagai salah satu murid yang taat dan ikhlas. Bahkan ada kisah seorang wanita yang selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Ia merasa tidak membutuhkan agama. Namun, ketika bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, hanya dalam beberapa kalimat nasihat, hatinya berubah total. Syekh berkata padanya, "Wahai hamba Allah, dunia yang kau banggakan hanyalah bayangan. Ia akan hilang, meninggalkanmu sendirian di kubur. Apa yang akan kau bawa ketika semua itu lenyap?" Kata-kata itu menusuk jiwanya. Sejak hari itu, wanita tersebut meninggalkan kemewahan dunia dan hidup sederhana, penuh ibadah, serta banyak bersedekah. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai wanita sombong, kini melihatnya sebagai hamba Allah yang rendah hati. Karomah terbesar Syekh bukan hanya menyelamatkan orang dari mara bahaya atau menunjukkan keajaiban fisik, tetapi yang lebih agung adalah kemampuan beliau menghidupkan hati yang mati. Orang-orang yang tadinya jauh dari Allah, dengan sekali tatapan, sekali nasihat, atau sekali doa dari beliau, langsung berubah menjadi manusia yang sadar akan akhirat. Sahabat sekalian, dari kisah-kisah yang kita dengar,
jelaslah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang kekasih Allah yang karomahnya begitu luar biasa. Beliau mampu menyelamatkan banyak jiwa, bukan hanya dari bahaya di dunia, tetapi juga dari gelapnya hati menuju cahaya iman. Tarekat Qadiriyah yang beliau wariskan bukan sekadar jalan zikir, tetapi jalan hidup menuju Allah, mengajarkan cinta, kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan total kepadanya. Hingga hari ini, jutaan orang di seluruh dunia masih merasakan berkah dari ajaran beliau. Semoga dengan mengenang kisah dan karomah beliau, hati kita semakin dekat dengan Allah, semangat kita untuk beribadah semakin kuat, dan jalan hidup kita selalu dipenuhi cahayanya. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba MU yang senantiasa ikhlas, istiqomah, dan selalu berjalan di jalan MU. Terimalah amal kami, ampunilah dosa kami, dan pertemukan kami kelak bersama para kekasih MU di surga MU yang abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan terus ikuti konten sejarah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.